Bukalah pikiran kita untuk menerima, karena alam semesta dengan mudah untuk memberikan kita keberlimpahan dan kemakmuran tanpa batas yang menjadi hak kita. Ini dikatakan oleh Catherine Ponder. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa beberapa orang tampaknya dengan mudah menarik kekayaan dan kesuksesan, sementara yang lain berjuang mati-matian banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Catherine Ponder mengungkap misteri di balik fenomena ini. Dia membagikan kutipan kata-kata afirmasi yang luar biasa yang memegang kunci untuk membuka kekayaan tak terbatas, yaitu saya terima, saya mengerti sekarang, saya mendapatkan semua kekayaan yang dimiliki alam semesta untuk saya saat ini. Kata-kata ini memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita jika kita sungguh-sungguh. Sekarang, mari kita bicara tentang kesalahan yang banyak dilakukan menurut Catherine Ponder. Banyak dari kita secara sadar membuat diri kita tidak siap secara mental untuk menerima kekayaan dan kesehatan yang diinginkan di dalam keseharian. Analoginya, seperti memiliki peti harta karun yang penuh dengan emas dan berlian tepat di depan kita. Tetapi kita belum siap untuk membuka dan menerima. Catherine Ponder mengajarkan wawasan mendalam tentang seni membuka pikiran kita dan merangkul kemakmuran yang telah disediakan oleh alam semesta untuk kita. Dia mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan menulis tentang hukum tarik-menarik, khususnya tentang kemakmuran. Di bukunya Open Your Mind, diibaratkan kita memegang peta harta karun yang memandu kita untuk berjalan, dikelilingi keberlimpahan di semua bidang kehidupan. Bayangkan, kita ini pemburu harta karun dan alam semesta ini adalah peti harta karunnya. Ketika kita mencari harta karun, bukan hanya teknik cara mencari harta karun saja, tetapi kita harus siap secara mental. Ini bukan hanya tentang mengatakan afirmasi atau memvisualisasikan keinginan kita. Ini tentang kesiapan mental untuk menerima berkah dari Tuhan. Renungkan hidup kita sejenak. Apakah ada keyakinan atau kondisi yang mungkin menahan kita dari menerima keberlimpahan dalam hidup? Seperti mungkin kita pernah merasa tidak pantas mendapatkan kekayaan, atau tidak merasa pantas dikelilingi kemakmuran. Mindset seperti itu bisa dibilang egois, karena hal itu menjustifikasi diri kita sendiri. Kenali penghalang ini, dan buat pilihan secara sadar untuk melepaskan mindset itu dari pikiran kita. Karena itu adalah hambatan yang paling berpengaruh dalam realita hidup kita sekarang. Ketika kita menyelaraskan diri kita dengan kemakmuran dan keberlimpahan tak terbatas, maka yang menanti kita adalah kemakmuran dan keberlimpahan itu sendiri. Seperti mengirimkan sinyal yang jelas ke alam semesta bahwa kita siap menerimanya. Sekarang mari kita bahas pertanyaan umum yang sering muncul ketika kita berbicara tentang pemikiran yang keberlimpahan. Orang bertanya-tanya, apakah kisah sukses yang dibagikan oleh Catherine Ponder benar-benar nyata atau hanya dibuat-buat? Perlu kita sadari, untuk sebagian orang memiliki cara berpikir yang skeptis, terutama jika kita baru mengenal konsep ini. Tetapi hal ini tidak bisa disalahkan. Catherine meyakinkan bahwa setiap kisah sukses yang dia masukkan ke dalam bukunya akan membuat kita berpikir secara luas akan kemakmuran dan keberlimpahan. Sekarang, aku akan berbagi cerita dari buku Catherine tentang seorang ibu rumah tangga yang telah mempraktikkan hukum ketertarikan. Selama bertahun-tahun, dia baru-baru ini menemukan kesalahan yang dia buat. Kesalahannya yaitu dia terus mengacu pada penghasilannya sebagai penghasilan tetap, atau tidak pernah berpikir untuk mendapatkan penghasilan di luar dari pekerjaan hariannya. Tanpa sadar, dia membatasi harapannya akan kelimpahan finansial. Begitu dia menyadari pola pikir itu, dia mulai menegaskan dan mengganti pola pikir di kesehariannya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan dan alam semesta ini sangat kaya. Saya siap menerima itu. Saya mendapatkannya. Saya mendapatkan semua kekayaan yang dimiliki Tuhan dan alam semesta ini untuk saya sekarang.
Ajaibnya, dalam beberapa jam, dia menerima telepon dari perusahaan TV lokal yang mengundangnya untuk membahas kemungkinan membuat serial berdasarkan materi yang telah dia kembangkan untuk anak-anak cacat dan pelajar. Kesempatan ini tidak hanya menghasilkan pendapatan yang besar, tetapi juga membuka pintu untuk usaha yang lebih banyak. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa ketika kita mengubah pola pikir kita dan mengandung keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dan menjadi kenyataan kalau Tuhan dan alam semesta ini berkehendak, hal-hal luar biasa mulai terjadi. Ketika kita sudah yakin, kita mulai menarik peluang sumber daya dan kelimpahan dari Tuhan dan alam semesta ini, atau dari sumber tak terduga. Seolah-olah kehidupan berpihak kepada kita, karena alam semesta ini menanggapi kesiapan baru kita untuk menerima dan menunjukkan kepada kita dengan berkat Tuhan dan alam semesta ini yang maha kaya. Saya akan membagikan cerita lagi yang diutarakan oleh Catherine Ponder sebagai gambaran akan konsep keberlimpahan dan kemakmuran. Ini adalah kisah kehidupan yang nyata tentang Alex yang mengalami transformasi luar biasa di dalam kebebasan finansial dan kesuksesan. Sebelumnya, dia merasa terjebak dalam siklus pemikiran terbatas dan keraguan diri. Dia sering mengatakan dalam hati hal-hal seperti, "Saya tidak akan pernah menjadi kaya," atau "Uang susah dicari." Suatu hari, Alex menemukan buku Catherine Ponder yang membuka pola pikirnya untuk memahami konsep terhadap kemakmuran dan keberlimpahan. Dia memutuskan untuk mencoba konsep pola pikir yang diajarkan di dalam buku itu. Alex memulai mencoba teknik afirmasi dan mempraktikkan afirmasi keberlimpahan dan kemakmuran ke dalam rutinitas hariannya. Ketika Alex konsisten mempraktikkan afirmasi ini, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Peluang mulai muncul dengan cara yang tidak terduga. Dia menerima telepon dari seorang teman lama yang menawari kerjasama dalam usaha berbisnis dan masih baru. Kerjasama ini tidak hanya memberikan pendapatan secara finansial, tetapi juga memberikan rasa dekat dengan impian dan goals-nya, yaitu kesuksesan. Akan tetapi, perjalanannya itu tidak berhenti sampai di situ. Pola pikir baru Alex tentang keberlimpahan ini menjadikan dia lebih berwawasan luas dan open-minded, yang secara tidak sadar membimbingnya menuju kesuksesan. Pada suatu waktu, Alex menghadiri seminar tentang kewirausahaan dan bertemu banyak orang dari berbagai macam latar belakang dalam seminar itu. Alex secara tidak sengaja bertemu dengan investor-investor. Ketika Alex presentasi, salah seorang investor terpikat oleh ide-ide yang diutarakan karena sangat inovatif dan kreatif. Investor pun terkesan yang akhirnya investor tersebut memutuskan untuk mendirikan usaha bisnis bersama. Mereka memperluas pasar mereka secara global, dan dalam waktu singkat, perusahaan Alex tumbuh secara eksponensial dan berdampak pada kehidupan yang berpendapatan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Alex tidak hanya mengalami kelimpahan keuangan, tetapi dia juga menemukan rasa syukur yang mendalam yang membuat dia terdorong untuk memberikan sebagian hasilnya kepada komunitas yang mendukung inisiatif amal dan menginspirasi orang lain untuk mengejar impian-impiannya. Kisah Alex hari ini berfungsi sebagai bukti kekuatan membuka pikiran kita dan menerima keberlimpahan dengan melepaskan keyakinan yang membatasi dan menumbuhkan pola pikir keberlimpahan dan kemakmuran. Dengan pola pikir itu, Alex berhasil mengubah hidupnya dari merintis sampai menjadi sukses. Kita memiliki kekuatan untuk mewujudkan keinginan kita dan menciptakan kehidupan yang berkelimpahan dengan prinsip-prinsip yang dibagikan oleh Catherine Ponder. Saat ini, kita mulai menegaskan bahwa kita harus yakin dan percaya pada kemungkinan-kemungkinan keberlimpahan tanpa batas, karena Tuhan Maha Kaya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan di dunia ini.